Halo Bunda semua, kali ini di video ini saya akan membagikan tentang bagaimana melakukan gerakan selama masa kontraksi. Gerakan-gerakan ini akan membantu penurunan kepala lebih optimal dan juga membuat otot jalan lahir menjadi lentur, bahkan membuat robekan saat milim terjadi, membuat perineum Anda tetap utuh. Pastinya untuk mencegah perineum robek saat persalinan itu, tetap dari awal adalah nutrisi makanan yang Anda berikan pada otot-otot selama kehamilan, yaitu gizi seimbang, cukup sayur, dan juga serat-serat seperti daging. Untuk vitamin dan sayur juga seimbang. Kedua, pastinya adalah latihan yang sering dan rutin akan membuat otot-otot, terutama otot-otot jalan lahir menjadi lentur, terutama Anda rutin melakukan latihan squat. Tapi latihan squat ini sendiri tidak bisa Anda lakukan secara berlebihan, karena jika Anda melakukan secara berlebihan akan berdampak pada kasus-kasus seperti SPD atau symphysis pubic dissection, itu peregangan tulang kemaluan. Biasanya jika ini terjadi, ibu-ibu akan merasa nyeri di area tulang kemaluan, dan ibu juga merasa terhambat seperti berjalan, terasa nyeri, sulit untuk berjalan, mengangkat kaki satu, naik turun tangga. Kadar parahnya ibu hamil bisa tidak sanggup untuk berjalan. Di saat usia persalinan sudah semakin tua, mendekati waktu persalinan, biasanya proses untuk persalinan normal akan menjadi kesulitan, terutama saat mengangkat kaki ya. Jadi jangan sampai melakukan squat secara berlebihan. Lakukan squat normalnya pada ibu hamil. Satu hari cukup melakukan sekali sampai 4 kali squat, itu dalam satu kali gerakan. Misalnya pagi ini Anda melakukan 4 kali squat, sore Anda melakukan 4 kali, kemudian Anda lanjutkan malam hari sebelum tidur Anda bisa lakukan. Jangan berlebih, karena ibu hamil memiliki hormon relaksin yang membuat area-area sekitar lutut, yang area-area tulang lunak, jika hormon relaksin berlebih, area lutut, selangkangan ini akan menjadi nyeri. Itu juga akan bisa membuat SPD atau bisa membuat nyeri area selangkangan, sampai ke area pinggang belakang, punggung bawah. Ini juga akan membuat ibu hamil menjadi tidak nyaman. Terus berlebihan melakukan squat juga membuat area ligamen rahim menjadi tegang, nyeri. Jadi ibu hamil sering merasakan nyeri di area perut bawah. Itu biasanya terjadi karena overstretch, aktivitas yang sudah terlalu berlebih. Jadi gerakan-gerakan ini bisa Anda lakukan saat Anda sudah mengalami kontraksi yang teratur. Namun jika Anda masih mengalami kontraksi yang jarang-jarang, misalnya untuk anak pertama, masih pembukaan 1, pembukaan 2 atau 3, Anda bisa melakukan hal-hal yang ringan saja, seperti pelvic tilt atau cat cow. Anda bisa lakukan duduk di gimbal sambil pelvic rocking, itu bisa dilakukan. Karena ketika sudah pembukaan 4 ke atas, itu masuk fase aktif, biasanya kontraksi akan semakin intens dan mulai rutin. Saat kontraksi sudah mulai rutin, Anda bisa melakukan teknik full squat ini dengan aman dan nyaman. Saya sangat menyarankan Anda melakukannya saat kontraksi terjadi atau saat mulus. Karena di saat kontraksi terjadi ini, kontraksi persalinan, otot rahim akan mengencang, membantu buah hati untuk turun ke jalan lahir. Saat melakukan gerakan di masa kontraksi, ibu hamil akan fokus pada gerakan dan juga teknik pernafasan. Kemudian bayi akan lebih mudah untuk turun ke jalan lahir karena dibantu dengan gerakan-gerakan Bunda, terutama gerakan full squat ini. Namun saat kontraksi tidak terjadi, Anda bisa melakukan istirahat dengan nyaman, tak berbaring miring kiri sambil meminta pijatan oleh suami, itu lebih baik. Anda juga bisa makan atau minum secukupnya. Lakukan hal yang membuat Anda nyaman.
Namun jika kontraksi terjadi lagi, Anda bisa melakukan gerakan-gerakan seperti full squat, rebozo, cat cow saat proses persalinan itu akan memudahkan. Oke, kita akan mulai untuk full squat sendiri. Anda ambil posisi squat terlebih dahulu. Ininya dibuka lebar, punggungnya panjangkan. Saat posisi squat, Anda tarik nafas dalam sedalam mungkin sampai Anda merasa otot perut mengembang secara maksimal. Lalu saat Anda melakukan hembusan nafas, dorong ke atas. Hembuskan perlahan sambil mengempiskan otot perut. Lakukan lagi, tarik nafas. Hembuskan nafas, dorong. Lagi tarik nafas. Hembuskan nafas. Selama kontraksi terjadi, tarik nafas, hembuskan. Lagi tarik nafas. Anda akan membantu otot semakin lentur. Hembuskan nafas. Jika kontraksi sudah hilang, Anda bisa istirahat. Namun jika Anda merasa agak sedikit berat, terutama yang mungkin berat badannya sudah berlebih naiknya selama kandungan, akan kesulitan melakukan full squat tanpa bantuan pegangan atau melakukan sendiri. Mungkin Anda bisa mengajak suami untuk memegang tangan Anda sambil melakukan full squat. Tarik nafas, hembuskan nafas. Jika Anda merasa area kaki pegal, Anda bisa melakukan squat seperti ini sambil dipegang suami atau sendiri sambil melakukan rilis kanan dan kiri. Tarik nafas, hembuskan nafas. Tidak perlu berjalan, cukup di tempat. Tarik nafas, hembuskan nafas. Oke, itu bisa Anda lakukan. Jika Anda melakukannya dengan rutin, posisi full squat ini, Anda akan membantu otot jalan lahir semakin lentur. Anda membantu kepala buah hati semakin turun ke jalan lahir. Ini juga akan mempercepat proses persalinan dan mengoptimalkan posisi kepala buah hati Anda. Namun, jangan dipaksakan. Jika memang Anda merasa ini membuat Anda tidak nyaman, Anda bisa ambil posisi lain yang bisa membuat Anda nyaman. Namun, sangat disarankan jika Anda ingin melakukan full squat ini selama proses persalinan, latihanlah sejak sekarang, sedini mungkin. Latihan full squat agar kaki Anda sudah terbiasa melakukannya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu ibu-ibu yang akan berjuang dalam proses persalinan. Jangan lupa, teknik pernafasan adalah kunci utama untuk membuat otot-otot semakin rileks. Terima kasih.